Ketemu mantan saat rekreasi. Hatinya senang ke bawah mimpi. Mesti PKS ini partai oposisi, enak diajak ngobrol sambil minum kopi. Ada fenomena menarik dari dunia politik. Selalu beda sikap setiap pilpres dan sejumlah pilkada. Relasi keluarga Presiden Jokowi dengan Partai Keadilan Sejahtera tampak mendekat akhir-akhir ini. Mulai dari wacana untuk mendukung menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution, di Pilkada Sumatera Utara, hingga soan putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, ke PKS jelang pilkada. Apakah artinya pintu kerjasama terbuka lebar? Lengkapnya dalam ulasan Istana. Bersama saya, Friska Clarissa. Kedekatan Partai Keadilan Sejahtera dan keluarga Jokowi pertama mengemuka saat Presiden PKS Ahmad Syahiku menyebut dukungan untuk menantu Jokowi, Bobi Nasution, di Pilgub Sumatera Utara. Meskipun tak sampai 24 jam, ucapan itu kembali diklarifikasi Syahiku. Presiden PKS itu bilang belum membuat putusan soal dukungan di Pilgub Sumut. Syahiku menekankan bahwa soal keputusan dukungan di Pilgub Sumut masih dalam pembahasan sehingga ia menyebut belum ada dukungan yang diberikan partai terhadap siapa yang akan dicalonkan. Adapun tadi ada diberitakan sudah ada dukungan terhadap Sumatera Utara. Dalam hal ini Gubernur Sumatera Utara, saya perlu menegaskan sampai dengan detik ini belum ada keputusan DPTP terkait dengan calon gubernur atau wakil gubernur Sumatera Utara. Semuanya masih dalam proses pembahasan. Ya, jadi itu mungkin tadi perlu saya klarifikasi karena salah satu media sudah mengungkapkan itu. Saya kira itu mungkin sebagai klarifikasi saya. Terima kasih. Tak hanya soal Pilkada Sumut, di tengah ramainya bursa Pilkada Jakarta, Ketua Umum PSI yang juga putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, soan ke kantor Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS. Soal Pilgub Jakarta, Kaesang menegaskan tak menyodorkan nama dirinya. Dan soal Anis Sohibul yang diusulkan PKS akan dibahas kembali di internal PSI. Namun Kaesang bilang sebagai pemenang pemilu di Jakarta, semestinya PKS mengajukan diri jadi calon gubernur. Sudah pasti saya tidak menyodorkan nama saya ke DPP PKS untuk mengenai koalisi yang akan segera dibangun oleh DPP PKS yang mengusung Pak Anies dan Pak Sohibul. Itu nanti akan kami bahas kembali di PSI. Tapi ya ini menurut saya pribadi ya Pak Presiden PKS ini sebagai pemenang pemilu di Jakarta punya 18 kursi. Saya rasa sebenarnya nih Pak Presiden PKS ini harusnya menjadi gubernur. Presiden PKS Ahmad Syahiku berharap PSI bisa berkoalisi di Pilkada Jakarta mengusung Anis Sohibul. Namun soal masukan Kaesang agar PKS mengajukan nama Cagup Jakarta, Syahiku menerima masukan putra Jokowi itu. Nanti insya Allah akan ditindaklanjuti ke depan mungkin dalam pertemuan-pertemuan yang lebih intens. Sehingga harapannya insya Allah kalau nanti PSI bisa sama-sama mengusung, itu yang sangat kita harapkan. Ini masukan, insya Allah kita terima masukan ini ya. Ini pendapat saya pribadi ya Pak Presiden. Betul. Terima kasih Mas. Yang menarik dicermati, sebelumnya PKS dan keluarga Jokowi tak hanya berseberangan soal sikap politik di Pilpres. Sempat pula terjadi ketegangan antara PSI dan PKS setelah Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi menyampaikan isu soal cawe-cawe Presiden Jokowi yang menyodorkan nama Kaesang maju di Pilkada Jakarta yang kemudian dibantah Jokowi dan Kaesang. Namun, Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengaku hubungan partainya dengan PSI baik-baik saja. Bahkan ia memuji Kaesang Pangarep yang belakangan namanya melambung di survei.
menanggapi soal isu cewek-cewek Pak Jokowi di pilkada ini kan Sudah biasa deh cewek-cewek mulai dari presiden sampai mana. Khawatir nggak, Biasa. Jadi nggak ada masalah, biar aja. karena nanti kalau misalnya Pak Jokowi nyodorin Kaisang jadi wakilnya RK misalnya. Sudah nyodorkan. Kayaknya kita baik-baik aja sama Kaisang ya. Nggak ada apa-apa dan nggak ada yang perlu diklarifikasi. Udah berjalan saja di media dan tenang-tenang saja. Saya yakin dan percaya hari ini Kaisang menunjukkan giginya di Jawa Tengah sudah sangat signifikan. Kita doakan saja semoga beliau bisa jadi. Amin. Ya, di Jawa Tengah atau kalau mau di Jakarta ya tinggal diatur saja. Meskipun PKS dan PSI sepakat berkoalisi di sejumlah pilkada, antara lain di Pilgub Banten dan Pilgub Lebak, namun Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menyebut peluang PKS-PSI berkoalisi di Jakarta sulit karena PKS akan lebih condong mempertahankan Anies sebagai calon gubernur. Sementara PSI akan sulit mendukung Anies di pilkada. Jadi kalau PSI misalnya tertarik berkoalisi dengan PKS, suka tidak suka harus mengusung jagoan ini. Pada level itulah sepertinya PSI akan menemukan kesulitan karena apapun sangat kelihatan bahwa PSI itu punya intensi hanya ingin mengajak PKS berkoalisi dan belum tentu Anies diikut sertakan kalau kedua partai ini berkoalisi. Sementara publik tahu bahwa PKS ini kan cinta matinya ke Anies nggak hilang-hilang sampai hari ini. Jadi kalau kemudian PKS itu diberikan dua opsi, apakah tertarik berkoalisi dengan PSI tapi harus meninggalkan Anies, atau berkoalisi dengan Anies tapi harus menolak PSI, saya kira opsi yang kedua akan diterima oleh PKS, meninggalkan PSI dan lebih menerima berkoalisi dengan Anies Baswedan. Jadi saya kira di situ konteksnya. Meskipun PKS dan PSI kompak bilang pintu koalisi masih terbuka, apakah konstituen keduanya benar-benar satu kata soal kemungkinan kerjasama, khususnya di Pilkada Jakarta? Tak ada kawan dan lawan abadi dalam politik, termasuk relasi keluarga Presiden Jokowi dengan Partai Keadilan Sejahtera. Bukan tak mungkin, berangkulan sikap dan saling mendukung akan terjadi di pilkada nanti selama ada kata sepakat. Friska Clarissa, Wandi Jansen, Kompas TV, Jakarta.